selalu menjadi panutan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dari peribahasa itu, kita dapat simpulkan bahwa guru merupakan sosok panutan sejati karena semua tingkah laku, sikap, dan perkataan selalu menjadi sorotan publik. Tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sosial kemasyarakatan. Pertanyaannya yang menggelitik adalah, kenapa banyak orang beranggapan bahwa guru itu mudah dan tidak banyak tantangan? Ini harus dijawab terlebih dahulu agar seseorang tidak menggampangkan profesi berat seorang guru. Boleh dikata, gurulah orang pertama yang bisa merubah masa depan bangsa dan negara. Ini pekerjaan berat. Betapa tidak, guru mengajarkan berbagai hal kecil kepada anak didiknya. Bahkan sekarang ini banyak orang tua yang menyerahkan anaknya 100% kepada guru di sekolah. Ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi seorang guru. Seorang guru mampu mengajarkan huruf demi huruf menjadi sebuah kalimat yang bagus bagi anak didiknya. Guru harus benar-benar mampu menyiapkan berbagai hal agar bisa mencetak generasi muda yang menjadi agent of change. Oleh karena itu, profesi guru tidak boleh dianggap remeh. Tugas seorang guru memang berat dalam proses belajar mengajar. Di dalam ruang kelas, guru tidak hanya sekedar mengajar dan menyampaikan materi pelajaran, tapi lebih dari itu. Guru harus mampu menumbuhkan dan memaksimalkan apa yang ada dalam pribadi sang anak didik. Dari kecerdasan yang terpendam, cara berpikir agar bisa lebih kritis dan dinamis, hingga mengerjakan bagaimana anak didik bisa berpikir kreatif, serta bagaimana mereka nanti bisa memecahkan masalah yang dihadapi baik sekarang atau di masa yang akan datang. Itulah yang membedakan antara profesi guru dan profesi lainnya. Sekali lagi, jelas ini bukan pekerjaan gampang dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak rintangan dan hambatan yang pasti akan bertemu seorang guru dalam perjalanannya mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang? Alhamdulillah. Baik, yang laki-laki suaranya baik-baik aja. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi pagi November. siapa yang ingat hari ini memperingati hari apa? Iya, ini tanggal 10 November. Hari pahlawan sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 7? 7. Baik. Ini akan berdoa aja. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdulnedi artinya hadirnya sekolahan ini tetap sehat semangat. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Karya tulis. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita pendek. Tapi bukan teks cerita pendek aja yang akan dipelajari, ada sesuatu yang akan dibahas di sana. Tapi sebelum itu, siapa yang mau membacakan kompetensi dasar kita hari ini? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa? Siapa yang mulai? Coba dibaca. Itu kita hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Ayo, jadi gimana? Apa kompetensi dasar kita hari ini?
lalu menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, dan yang terakhir pastinya mempresentasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek tersebut. Kalian baca dan kalian lakukan analisis bersama dengan teman-teman. Ya. Tadi ada apa yang pertama? Kompetensi dasar. Yang kedua, indikator pembelajaran. Selanjutnya, nah coba lihat di sini. Pernahkah kalian menulis perjalanan hidup kalian dalam sebuah catatan atau istilahnya tuh diary? Pernah? Yang laki-laki pernah? Nggak pernah ya kalau yang laki-laki. Kenapa nggak pernah tulis diary? Kalau tulis kan kalian dari SD, TS atau SMP, terus SMA. Mulai kapan menulis perjalanan hidup kalian? Mulai dari SMP ya. Dari SD yang pernah? Ada kan mulai dari SD? Oh ya, laki-laki belum pernah ya. Kira-kira diisi atau di bawah? Diisi aja. Kalau diisi kalian geser aja kursinya ya, berhadapan. Kelompok 1 ada Alia, Dava, Bulan, dan Alia. Siapa? Alia, Jidan, Bulan, dan Dava. Dan Alia kelompoknya Bung Tomo. Dia ada 5, karena di dalam buku paket juga terdapat 5 nilai-nilai kehidupan. Nah, yang pertama ada nilai budaya. Yang kedua ada nilai moral. Ada berapa tuh? Ada 2. Yang ketiga nilai agama. Yang keempat nilai pendidikan. Dan yang terakhir adalah nilai sosial. Jadi yang akan kita gunakan dan sesuai dari buku paket yang kalian punya, kita akan menggunakan 5 nilai-nilai yang ada dalam teks cerita. Tapi sebelumnya cerpen itu apa ya? Siapa yang mau baca? Apakah kalian pernah mendengar ungkapan cerita yang dapat dibaca hanya sekali duduk? Kamu pernah? Kalau cerpen itu, oh berarti kalau cerpen itu dibacanya hanya sekali duduk. Pernah dengar seperti itu? Pernah kapan? Dan novel itu lebih dari 5.000 kata. Makanya jangan aneh kalau kamu suka lihat novel tebel. Jadi jangan aneh. Terus yang selanjutnya konfliknya biasanya nih. Tahu nggak konflik apa? Permasalahan yang ada dalam cerpen dan ada yang novel jelas berbeda. Bedanya coba siapa yang bisa kasih penjelasan? Kita lihat ya. Siapa yang akan maju pertama? Ayo, silakan kita saksikan penampilan dari kelompok siapa? Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tomo ingin menginformasikan cerpen yang sudah kita kerjakan. Yang judulnya Supayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Jenderal Sudirman. Mungkin kelompok yang mulai Beda aja kali Bu. oh tidak boleh. Silakan ayo maju waktu kalian. Kita sampai jam 1 pas ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman akan mempresentasikan hasil diskusi. Kan kita ketemunya nilai sosial sama nilai Kok bisa? Kelompok ini tidak, kelompok ini hanya nilai moral. Berarti ada kurang dari nilai budaya. enggak. Kelompok yang ini nih, kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang belum bayar di uang iuran di sana, Afrika dan Jepang untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nilai moral, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar, aku pun tak tega melihat makananmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak mau nanya. Sudah? Sudah, boleh kembali ke tempat masing-masing. Nanti akan ibu share, nanti akan ibu share link pengerjaan tugas mandiri ya. Jadi nanti ibu kasih tugas mengenai cepat karyamin, tapi lebih ke nilai individu. Nilai yang pertama, kelompok Bung Tomo. Mana Bung Tomo? Karena poin dalam menyajikan nilai-nilai dalam kehidupannya 4 berarti bagus, lalu bisa menjelaskan dan menjelaskan nilai-nilai kehidupannya dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga nilainya 4 berarti bagus, lalu kepercayaan dirinya, kepercayaan kelompoknya ya ketika maju juga bagus mendapatkan nilai 4, maka nilainya adalah 100. Selanjutnya untuk kelompok Jenderal Sudirman, dalam menyajikannya sudah bagus, poinnya 4. Tapi ada nilai-nilai mungkin yang tidak sesuai, maka poinnya menjadi 3. Lalu percaya dirinya juga bagus, nilainya poinnya adalah 4, maka nilainya adalah 91. Selanjutnya di kelompok Sayuti Melik nih. Ayo, Sayuti Melik nilainya, menyajikannya, poinnya sudah bisa, tapi banyak yang ada beberapa yang tidak sesuai. Jadi poinnya 3. Lalu kepercayaan diri kelompoknya juga tadi suaranya kecil. Apa karena udah siang? Ya, terus nilainya 3. Jadi nilainya adalah 83.
Terima kasih hari ini. Jangan lupa minggu besok kita akan belajar tentang teks ceramah ya. Kita akan belajar tentang teks ceramah. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sampai sini kalian sudah mendapatkan apa hari ini pelajarannya? Pengertian cerpen menurut Bapak. Nilai-nilainya dipandang cerpen ya. Jadi nanti kalau disuruh baca cerpen sudah menentukan nilai-nilainya lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bisa ya? Bisa insya Allah ya. Oke baik. Sekarang siapkan dulu, siap-siap dulu, rapi-rapi dulu. Siapkan dulu. Berdoa. Assalamualaikum.